Minasan, chapter 1124 One Piece telah rilis dengan judul Sahabat, di mana pada chapter kali ini seseorang sedang menunggu bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf. Dan benarkah Lilith akan menjadi nakama terakhir Minasan? Oh iya, apakah kemarahan Kizaru kepada Akainu akan menjadi cikal bakal konflik internal di dalam angkatan laut? Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover One Piece chapter 1123 dengan judul Anak Oni Yamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-12, mencegah penculikan dalam perjalanan menuju ke Kuri, di mana Yamato tampak menyelamatkan seorang perempuan dari serangan seseorang saat ia berjalan menuju ke Kuri. Tertulis pada panel awal, sudah jelas ia akan mengambil langkah. Chapter pun dimulai di kapal berita koran ekonomi dunia, di mana Morgans yang menganggap jika kejadian di Pulau Egghead adalah sesuatu yang sangat menakjubkan, sehingga ia ingin mengabarkan hal tersebut ke seluruh dunia sebagai pesta yang meriah dengan cara membuat para warga di seluruh dunia merasakan ketakutan dengan gambaran betapa mengerikannya dunia masa depan. Menurut Morgans, pembaca setia koran Newsco tidak akan memiliki pilihan selain menunggu apa yang akan terjadi pada dunia ini. Vivi yang mendengar rencana Morgans pun merasa jika Morgans sangat menjijikkan. Itu karena sudah jelas jika Vegapunk telah mengungkapkan harapannya untuk masa depan dunia. Morgans selalu sangat kesal dan membentak Vivi untuk mengurus urusannya saja. Karena jika tidak, maka Morgans akan menyebarkan tentang keberadaan mereka. Namun Vivi justru tetap memancing emosi Morgans dengan mengatakan pembohong besar. Karena menurut Vivi, Morgans tidak akan bisa membodohi orang-orang di luar sana. Mendengar perdebatan itu, Wapol justru panik. Ia lalu mencoba menenangkan Vivi, karena jika Vivi terus-terusan membuat Morgans menjadi jengkel, maka bisa saja mereka berdua tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Kemudian, Morgans menganggap jika pesan Vegapunk yang mengatakan jika dunia akan tenggelam tidak boleh ia lewatkan begitu saja. Apalagi karena Morgans tinggal di atas langit, maka ia berpikir jika era selanjutnya adalah miliknya. Lalu Morgans menyuruh Vivi untuk meminta maaf atas perbuatannya barusan. Tetapi Vivi menolaknya karena sekalipun dunia ini akan berakhir, Vivi tidak berharap untuk bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mendengar itu, Morgans tidak peduli perkataan Vivi. Ia justru tetap ingin membanjiri berita-berita yang luar biasa ke seluruh dunia. Mulai dari Kurohige melawan Law, Akagami melawan Kid, hingga Luffy si topi jerami membunuh Vegapunk. Dan sebelum Morgans melanjutkan perkataannya, Vivi dengan sangat kesal meneriaki Morgans sebagai pembohong. Panel lalu berpindah ke Pulau Egghead, di mana Akainu menghubungi para angkatan laut, namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Bahkan, Akainu mengira jika semuanya telah mati. Bersamaan dengan itu, kita diperlihatkan Sentomaru yang pergi meninggalkan Pulau Egghead menggunakan perahu kecil sembari menangis. Di saat Akainu meminta agar angkatan laut segera merespon panggilannya, Kizaru pun bangkit berjalan menuju Denden Mushi. Kizaru mengatakan pada Akainu bahwa ia terlalu berisik, membuat Akainu tampak kesal dan bertanya mengapa Kizaru yang mengangkat teleponnya. Apa yang terjadi dengan para angkatan laut? Dengan tenang, Kizaru memberitahu Akainu jika semuanya telah pingsan dengan mulut berbusa. Mendengar itu, Akainu pun tidak mengerti. Ia lalu bertanya tentang keadaan Saturnus, tentang Power Station dan para pelarian. Kizaru pun mengatakan jika ia akan memberitahu Akainu kalau yang lainnya sudah sadar. Namun Akainu justru menyuruh Kizaru agar tidak setengah-setengah jika sedang bertugas. Mendengar itu, membuat Kizaru naik pitam. Ia lalu bertanya, apakah Akainu pernah membunuh sahabatnya? Akainu pun terdiam.
Kita lalu diperlihatkan masa lalu Kizaru bersama dengan Vegapunk, di mana Kizaru yang pertama kali bertemu dengan Vegapunk membantu Vegapunk saat awal membuat pulau masa depan bernama Pulau Egghead. Hingga ketika Kizaru menusuk Vegapunk menggunakan Ama no Murakumo dan melihat tubuh Vegapunk yang terjatuh ke tanah. Kizaru yang berdiri sendiri di hadapan Pulau Egghead yang terbakar berkata, "Kau bilang aku bekerja setengah-setengah, Sakazuki? Kalau kau tidak percaya, lihat dengan matamu sendiri, bangsat!" Mendengar kemarahan Kizaru, Akainu pun langsung meminta maaf. Namun saking kesalnya, Kizaru mengatakan jika itu sudah terlambat. Wah, apakah internal angkatan laut akan semakin retak, minasan? Terlebih lagi, Akainu juga pernah bersitegang dengan Fujitora. Panel lalu berpindah ke Sanigo, di mana Franky merasa jika di kapal Elbaf terlihat sangat sunyi. Apakah pestanya sudah selesai? Oh iya, di bagian Jinbe yang katanya tidak pernah melihat Luffy depresi karena tidak bisa menepati janjinya untuk membawa kabur Vegapunk. Rada aneh ya, minasan. Masalahnya, Jinbe sendiri yang membantu Luffy lepas dari keterpurukan dan depresi parah ketika di Amazon Lily akibat kematian Portgas di Ace. Franky mengatakan jika ia masih tidak percaya bisa lolos dari Pulau Egghead setelah dikepung oleh para Gorosei, seorang admiral, angkatan laut, CP0, dan Buster Cole. Zoro yang meminum sake pun berkomentar, bagaimana Luffy tidak depresi, sekarang ia adalah seorang Yonko namun tidak bisa menyelamatkan Vegapunk. Tiba-tiba, Lilith pun tersadar di kapal Elbaf, membuat yang lainnya tampak senang. Lilith kemudian mendengar sesuatu dari headsetnya. Lalu, Usopp memberitahu Lilith jika mereka sekarang berada di kapal Elbaf, sehingga semuanya terlihat sangat besar. Usopp juga mengatakan bahwa cuma Lilith satu-satunya Punk yang bisa mereka selamatkan, sehingga ia pun meminta maaf. Nami lalu memberitahu Lilith jika Atlas yang telah membuat Lilith sampai pingsan. Tapi Lilith ternyata sudah paham apa yang telah terjadi. Itu karena ia telah mendengar semuanya. Membuat Sanji bertanya, dari siapa Lilith mengetahui semuanya? Namun Lilith justru menangis dan tiba-tiba merasa lapar. Beruntungnya, karena para raksasa telah menyiapkan beberapa buah-buahan di atas meja untuk mereka santap. Sanji pun menganalisis jika Lilith merasa lapar karena sudah tidak terkoneksi lagi dengan York. Brook pun mengatakan jika di area meja makan terlihat muram, ternyata Luffy masih merasa bersalah setelah gagal menyelamatkan Vegapunk, minasan. Chopper yang tampak khawatir memberitahu Lilith jika Luffy sangat sedih dan menyalahkan dirinya sendiri, sehingga ia hanya bisa memakan buah anggur 5 tandan saja. Lilith pun terkejut dengan jumlah sebanyak itu. Lilith kemudian paham mengapa Luffy sedih. Ia lalu memberitahu Luffy bahwa itu tidak apa-apa karena Lilith sudah mendengar semuanya. Membuat Sanji semakin bingung dengan perkataan Lilith yang sudah mendengar semuanya. Kemudian Lilith menjelaskan jika ia menangis barusan karena semuanya telah mati. Tetapi itu semua hanya masalah perspektif saja. Karena kebenarannya secara sederhana semuanya masih hidup. Mendengar itu, Chopper, Luffy, Usopp, Nami, Brook, dan Sanji pun sangat terkejut. Lilith kembali menjelaskan jika bagi mereka para Punk itu telah mati, tapi Lilith hanya ingin mengatakan bahwa bajak laut topi jerami sudah menepati janjinya. Sehingga Lilith pun menyuruh Luffy untuk tidak bersedih lagi. Mendengar itu, Luffy pun langsung melompat ke dek kapal Elbaf, lalu berterima kasih kepada para raksasa karena telah membantunya. Para raksasa pun bertanya, apakah Luffy sudah ingin memulai pestanya? Tanpa pikir panjang, Luffy pun menyuruh mereka untuk segera membawa makanan dan minumannya. Bersamaan dengan itu, Usopp memberitahu Zoro jika Luffy sudah baikan. Makanan yang serba besar pun datang untuk merayakan keberhasilan mereka. Terlihat Robin yang memeluk Chopper berkata, ketika ia tiba di Pulau Elbaf, maka Robin akan bertemu dengan Saul.
membuat Chopper merasa senang mendengarnya. Oimo lalu bertanya pada Luffy ketika Vegapunk mengatakan jika seseorang yang mendapatkan One Piece, maka orang itu akan mengendalikan dunia. Jadi, siapa yang akan menjadi raja bajak laut selanjutnya? Sembari makan, Luffy berkata bahwa itu adalah alasannya mengarungi lautan selama ini. Dan kanpai! Di saat mereka bersulang, Luffy berkata bahwa ia tidak peduli jika para raksasa mendukung atau justru melawannya. Karena pada intinya, Luffy akan menjadi raja bajak laut. Para raksasa pun bersorak-sorai mendengarnya. Dan Sunny Go serta kapal Elbaf pun terus lurus ke arah depan, ke Pulau Elbaf, di mana penantian yang begitu lama di pulau para raksasa. Kita pun diperlihatkan siluet seseorang yang sedang minum berkata, "Datanglah." Tertulis pada panel akhir, siapa yang sedang menunggu mereka di pulau para raksasa. Dan chapter 1124 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, baru pertama kali diperlihatkan Kizaru begitu marah ya. Terlebih lagi kepada Akainu. Apakah itu pertanda jika Kizaru juga akan membelot seperti Kuzan minasan? Bakalan seru jika terjadi konflik internal di dalam angkatan laut sih. Belum lagi siluet yang menunggu bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf yang bentuknya sangat mirip dengan orang yang bertemu dengan Crocus di Twin Cap. Serta, benarkah Lilith akan menjadi nakama terakhir dari bajak laut topi jerami? Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.